buku ini itu sebenarnya masih relevan nggak untuk dibaca oleh kalangan aktivis ya mungkin ya, sekarang kita lebih concern ke aktivis gitu. Ya sebetulnya kalau sudah tembus di media massa ya buku ini benar-benar harusnya kualitasnya sudah high gitu. Pasti hari Selasa pasti langsung buka mimbar mahasiswa untuk siapa sih yang nulis saat ini gitu, dan teman-teman banyak yang kayak wah masa sih tulisannya kok yang ngene sih, karena kita krisis di pembaca. Krisis pembaca. Ya, karena masyarakat Indonesia ini masyarakat Mas, itu budaya membaca cuma 3 detik Mas. Selamat datang di Buka Buku by Prisepena.id, sebuah program kanal YouTube yang menyajikan mengenai perbincangan mengenai buku dan pertemuan orang dengan buku. Kali ini hadir di tengah-tengah kita seorang mantan aktivis dari gerakan mahasiswa yang kali ini bergiat di media massa. Beliau adalah Mas Albi Arangga yang saat ini datang di tengah-tengah kita membawa bukunya, yang kali ini beliau membawa buku dengan judul Jejak Literer. Nanti kita akan coba kulik lebih jauh mengenai pertemuan Mas Rangga dengan buku dan juga bagaimana isi dari buku Jejak Literer ini. Sebelumnya, selamat datang Mas Albi di konten YouTube kami. Terima kasih Mas. Kali ini alhamdulillah bisa menghadirkan seorang mantan aktivis. Masih aktivis atau sudah mantan? Sudah enggak. Sudah enggak ya. Oke Mas Albi, jadi di Buka Buku ini kita ngobrolnya santai, enak-enak saja, dan juga yang penting dari obrolan kita adalah semoga bisa memberikan inspirasi pada banyak orang, terutama bagi pendengar dan juga penikmat YouTube kita, dan semoga mereka terinspirasi dengan pertemuan seseorang dengan buku. Nah, untuk yang pertama sekali Mas Arangga, Albi Arangga ya namanya ya. Apa yang menyebabkan Mas Albi membaca buku ini? Sebetulnya kalau dilihat awal mula saya membaca buku ini karena memang pertama buku ini saya lihat lagi nganggur Mas, di rak. Oh, di rak buku ya? Di rak buku lagi nganggur. Terus yang kedua kebetulan jadi jenengan nawari untuk bedah. Saya pilih buku apa yang mudah untuk dibedah. Nah ternyata ini kasihan ini, ternyata seingat saya sampai saat ini buku ini belum dibedah. Oh iya. Oke, mungkin dalam kesempatan ini saya membantu kontributor buku ini untuk mensosialisasikan, siapa tahu buku ini masih relevan. Oke, siap. Tapi sebelumnya buku ini tuh buku apa Mas Rangga? Ya, diceritakan coba. Ya Mas Budi, jadi buku ini adalah kumpulan dari tulisan-tulisan dari aktivis IMM yang kebetulan tulisan tersebut tembus di media massa. Oh, gitu. Di media massa, ada di Solo Post, lalu ada di kalau tidak salah juga ada di Tribun, ada di Kompas, juga ada di beberapa media lain yang cukup mainstream, yang saat itu cukup prestisius untuk aktivis mahasiswa. Saat itu. Oke, jadi buku Jejak Literer ini adalah kumpulan tulisan dari aktivis IMM. IMM itu apa itu Mas? Kalau nggak salah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Jangan nggak salah, yang pasti itu ya. Ini gerakan loh, IMM loh. Ya, IMM itu saya masih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oh, jadi IMM itu adalah Ikatan Mahasiswa. Jadi ini adalah buku dari aktivis IMM seperti itu. Aktivis IMM Surakarta. Oke. Ya. Tapi sebelum ke buku ini Mas Rangga, jadi di konten kita ini kan lebih banyak ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman seperti itu. Nah, Mas Rangga ini kan selain juga sebagai pegiat media saat ini, yang artinya tiap hari menulis, Insyaallah, pasti kan juga berangkat dari membaca. Nah, pertemuan Mas Albi dengan buku itu sebenarnya seperti apa Mas Albi? Sampai senang membaca seperti itu? Kalau boleh jujur, saya sebetulnya dengan basic yang suka membaca Mas, dengan basic suka membaca, cuman begitu saya masuk di lingkungan aktivis mahasiswa saat itu saya minder. Saya secara pribadi minder. Berarti sebelum kuliah Mas Albi itu sebenarnya sudah suka membaca. Sudah suka membaca, makanya saya prodinya milih PPKN. Karena basicnya suka pengetahuan sosial. Sosial. Tetapi ketika entah kenapa saat
punya kesempatan untuk masuk di lingkungan mahasiswa yang saat itu lingkungan literasinya cukup kuat, diskusinya cukup kuat, di situ malah saya minder. Sehingga artinya ketika saat saya ditanya baca buku apa, ya saya jawabnya ya nggak baca buku. Tapi pada dasarnya sudah membaca pada Sudah saat membaca. itu. Nah, awal-awal Mas Albi suka membaca itu di umur berapa atau di pendidikan jenjang apa? Saat itu SMA, Mas. Oh, SMA ya. Novel kalau ya bahasa simpel kayak novel sang pemimpi. Oh, di tahun berapa itu? Berarti jenengan SMA itu tahun? SMA itu tahun 2000, tua banget ya, tahun 2012 sampai 14. 2012 sudah ada ya sang pemimpi ya. gitu ya, udah mulai Andra Hirata ya. Andra Hirata itu karena ya kebetulan enak dibaca. Terus yang kedua ada kalau novel barat itu namanya Supernatural. Supernatural, bukan supranatural ya. Supernatural terus sama yang terus saya lupa itu Terelia, tapi saya lupa judulnya apa. Tuh, penikmat Terelia juga ya. Maaf, saya bukan penikmat Terelia ya. Dipinjam terus nggak kembali dah, biasa lah ya. Biasa. Itu adalah penggemar buku itu seperti itu, membaca. Nggak kembali ya nggak apa-apa lah. Gitu. Berarti dari usia SMA sudah mulai membaca dan sudah senang membaca, tapi agak minder ketika masuk di kampus. Kenapa bisa minder gitu? Mungkin saya lebih tepatnya nggak suka ini ya, nggak suka pamer. Nggak suka pamer ya. Nah, saya baca buku ini loh gitu. Bahkan saat itu ini boleh kasih bocoran nggak ya Mas ya? Kan kalau daftar IMM, boleh, daftar di IMM itu kan suruh. Oh, berarti jenengan juga aktivis IMM di kampus ya? Insya Allah lah ya Mas. Oh ya. Perang tahu jadi juga ini sih ya. Bagi teman-teman yang hari ini aktif di IMM, ini adalah salah satu alumni di IMM di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi ini adalah alumni Anda seperti itu. Nah, terus suruh ngisi sudah baca buku apa gitu. Saya kosongin Mas. Nah, nanti karena saya pertama orangnya minderan, terus juga kalau diajak diskusi kadang juga takut gitu. Kadang mungkin basic saya itu kan pingin ngomong tapi nggak berani gitu loh Mas saat itu. Jadi, iya. Ya diampet-ampet aja kan saat itu sampai akhirnya ada satu. Bukan karena ingin merendah untuk meninggi ya. Sampai akhirnya ada kesempatan di sana, sebetulnya saya baca loh kan. Iya. Tanpa kalian tahu kan gitu. Ada kesempatan menulis itu kan. Jadi menulis itu tanda orang sudah baca bahasanya. Iya, gitu. pasti. Nah, kebetulan saya suka menulis. Ya udah saya tulis sampai akhirnya pertama kali tulisan saya tembus itu di koran Pabelan. Korannya kampus UMS ya. Kampus UMS. Lupa judulnya apa. Itu pertama kali itu awal-awal saya masuk UMS, terus sampai ke media massa dan akhirnya sekarang bekerja di bagian penulisan. Oke, baik. Jadi ini adalah perjalanan seorang yang suka membaca, teman-teman semua ya. Jadi memang hasil dari sebuah pembacaan itu pada akhirnya adalah kemampuan literasi terakhir, yaitu menulis. Jadi dari 4 kemampuan literasi itu, menulis adalah kemampuan yang terakhir, dan itu adalah kemampuan dari akumulasi dari mendengar, apalagi sih mendengar, mengkaji. Bukan, ada 4 kemampuan literasi, jadi mendengar, kedua lupa, membaca, terus yang terakhir adalah menulis. Itu adalah keempat kemampuan literasi. Dan Mas Albi karena dia sudah bekerja di media massa, berarti kan ketiga kemampuan itu sebenarnya sudah khatam seperti. Oke, kita lanjut ke bukunya Mas Albi. Isi buku itu sebenarnya karena tadi sudah dibocorkan bahwa itu adalah kumpulan tulisan. Nah, temanya itu apa aja di kumpulan tulisan itu, Mas Albi? Ya, saya yakin Mas. Jadi buku ini itu kan sebetulnya kalau nggak salah idenya tahun 2016 ya Mas ya? Oh, saya lupa. Idenya tahun 2016, terbitnya kok sampai launching itu tahun 2019. Oh, lama sekali ya. Nah, sebetulnya tema-temanya ini tema-tema yang sangat menarik Mas. Saking menariknya mungkin beberapa dosen juga nggak mampu loh nulis seperti ini. Saya yakin. Ada tema sosial, pendidikan, ekonomi, terus habis itu ada profetisme. Dari situ kan sebetulnya era saat itu di mana mahasiswa bisa menulis, kalau kita bacanya sekarang mungkin juga nggak mampu gitu. Ini bocoran ya. Hebat sekali orang masa lalu ya. Tapi kalau konteksnya sekarang baca buku ini, harusnya orang yang baca buku ini saat ini, orang-orang saat itu kok bisa ya menulis sampai tembus di media massa gitu loh. Padahal saat itu kita bisa menulis karena memang nggak ada kesempatan untuk healing kan.
Sampai ada pada konteks sekarang di mana mahasiswa sudah bisa healing, terus juga ya bukan keresahan sih, cuman ya ironis saja bagaimana kesempatan orang untuk membaca ditinggalkan sampai akhirnya ya sampai akhirnya pada kesempatan ini di mana buku ini ternyata cuma jadi jejak yang ditinggalkan gitu. Karena ini kan judulnya jejak literer. Endingnya malah jejak yang ditinggalkan gitu. Termasuk yang ada di salah satu penulisnya juga malah juga acuh tak acuh dengan buku ini gitu loh. Siapa itu? Kasih tahu lah. Begitu Mas. Sampai akhirnya ada kesempatan untuk membedah. Nah, saya pikir ini juga cukup menarik untuk memberi informasi pada mahasiswa saat ini bahwa sebetulnya kakak-kakak kalian tuh pernah loh menulis di media massa, karena saat itu media massa bener-bener prestis. Nah, dari sekian banyak tulisan, karena ini kumpulan tulisan yang menurut Mas Albi adalah tulisan yang sangat menarik, itu di bagian mana Mas Albi? Kalau saya kan jangan tulisan Anda sendiri loh. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau menarik, semuanya menarik Mas, karena semua orang punya cerita, punya kebebasan dia untuk berimajinasi, punya kebebasan untuk berekspresi. Jadi saya anggap semua itu punya ceritanya masing-masing. Nah, tetapi karena memang saat itu saya concernnya di pendidikan, maka saat itu saya ngertinya juga cuma di pendidikan. Oh iya, karena Mas Albi juga jurusannya adalah pendidikan kewarganegaraan kewarganegaraan gitu. Jadi jujur aja, jadi setiap ada mahasiswa yang menulis di Mimbar Solo Pos saat itu mimbar mahasiswa. Soal pendidikan saya benar-benar baca itu, tapi diam-diam karena kan minder kan Mas. Oh iya, padahal waktu itu masih semester awal gitu ya. Semester awal lah itu. Kalau tema itu kok kelihatannya saya saat itu mungkin kurang konsen dan gitu ya. Mungkin karena memang saya belum mengkaji itu atau memang saya nggak mampu untuk mengkaji itu. Kalau tulisan Mas Albi sendiri di sini itu bahas tentang apa Mas Albi? Saya lupa Mas tulisan saya sendiri. Oh ya, tulisan saya saat itu soal beasiswa dan tanggung jawab intelektual. Ini judulnya bukan saya Mas, ini judulnya dari sana ini. Oh iya, iya karena kan memang kumpulan tulisan itu memang karena itu sudah terbit di media massa kan memang kita harus ya sebenarnya bisa diedit sedikit, tapi karena izinnya kemarin juga cukup ribet, jadi ya kita berikan sesuai dengan yang muncul di media massa. Berkaitan dengan beasiswa, apa yang Mas Albi kemukakan di tulisannya Mas Albi itu? Nah, ini ada cerita menarik sebetulnya. Saat itu saya masih ingat betul nulis ini. Jadi awal-awal tahun 2017 saat itu kan saya kalau nggak salah jadi pejabat di IMM. Oh, ketua umum ya. Nah, saat itu banyak sekali kader-kader IMM yang saya justru juga nggak kenal, itu minta surat keterangan aktif. Surat keterangan aktif organisasi. Karena saat itu saya cuek, ya saya tanda tangan dan gitu. Sampai akhirnya saya diberitahu oleh salah satu dosen saya bahwa untuk mengambil kesempatan beasiswa. Ya. Apapun bentuk beasiswanya? Beasiswanya kebetulan syaratnya harus aktif di organisasi mahasiswa. Gitu. Nah, saya baru jangan-jangan kader-kader ini atau anggota-anggota saya ini minta surat yang saya juga nggak kenal anggota ini untuk itu kan gitu. Nah dari situ saya nggak resah gitu, cuman ya jengkel aja kan. Dimanfaatkan tanda tangan saya kan. Saya ketum loh ini gitu. Saya nggak kenal ikut tanda tangan Mas. Padahal nggak kenal siapa anaknya gitu ya. Saat itu ya Mas ya, saya punya kalau ya istilahnya punya pelanggaran moral lah gitu. Mana bisa anggota saya yang saya juga nggak kenal, kalau nggak kenal kan berarti dia nggak aktif kan, tapi saya ikut tanda tangan di situ. Nah ketika dia istilahnya tembus beasiswanya dengan status dia sebetulnya nggak aktif kan berarti saya sebetulnya punya mengingkari moral aktivis mahasiswa saat itu, sampai hari saya menulis dan tembus di Solo Pos waktu itu ya, di mimbar mahasiswa ya. Dan mungkin karena permasalahan beasiswa juga termasuk permasalahan yang dihadapi oleh semua kampus dan oleh mahasiswa ya yang ingin mengambil itu ya gitu. Nah terus Mas Albi, dari kan perusahaan Mas Albi juga nggak satu ya di sini, ada beberapa ya? Sebetulnya satu Mas, karena yang diminta 3 tapi saya kasih 1. Oke, nah terus gini Mas Albi, melihat buku ini gitu kan, terus itu kan banyak dari senior, coba saya kan ada banyak dari senior juga yang menulis di sini gitu ya. Senior yang mungkin paling
terkenal di sini kan ada Mas Arief Saibin Yudhistira ya yang sudah banyak menulis Ya, di ada Budi Hastono banyak juga. media massa seperti itu Ya. dan di sini juga ada ini apa namanya yang menarik, ini ada prolognya ini dari Mbak Suci. Mbak Suci dan almarhum Pak M.T. Arifin. nah iya ada almarhum Pak M.T. Arifin. Menurut Mas Albi nih, dari kalau kita lihat dari kacamata saat ini seperti itu, buku ini itu sebenarnya masih relevan nggak untuk dibaca oleh kalangan aktivis ya mungkin ya, sekarang kita lebih concern ke aktivis gitu, karena ini adalah produksi dari aktivis-aktivis itu sendiri. Menurut Mas Albi masih relevan nggak setelah membaca buku ini? Kalau dilihat dari tujuannya saat itu, Mas, ya ekspektasinya relevan. Karena kan buku ini harapannya adalah kalau bahasa hukumnya kan namanya dikodifikasi ya. Jadi tulisan-tulisan yang daripada liar mending dibukukan, didokumentasi. Harapannya buku ini bisa jadi jejak yang bisa diikuti. Jejak yang bisa diikuti. Harapannya kan? Harapannya. Kan boro-boro Mas, saya punya fakta sebetulnya saat itu. Bagaimana buku ini saat di launching tahun 2019 antusiasnya cukup bagus sampai akhirnya selang 3 bulan saat itu ada musyawarah IMM, buku ini ternyata usut punya usut nggak laku. Siapa ini penjualnya? Dia terbitkan siapa ini sih? Usut punya usut nggak laku sampai akhirnya ada kebijaksanaan dari salah satu kontributor di sini bahwasanya saat itu ada di acara musyawarah bagi kader-kader IMM yang ikut registrasi di musyawarah itu akan mendapatkan buku gratis. Jadi tiap komisariat, saat itu saya masih ingat, tiap komisariat dapat buku ini dua. Dua buku. Bagi komisariat 2 buku gratis gitu. Jadi setiap mereka masuk registrasi mereka dapat buku. Saya nggak sedih Mas, nggak sedih, Yang sedih saya nggak. Saya nggak sedih, cuman ironis saja. Ironisnya adalah begitu acara itu selesai Mas, buku ini kayak brosur loh Mas, dikasih tuh ditinggalkan. Sampai salah satu teman saya itu benar-benar marah, itu namanya Afriansyah, yang juga salah satu penulis ini, itu marah-marah, bahasanya sudah dikasih gratis kok masih dibuang gitu loh. Jadi ketika saya ingat itu, terus saya membaca prolog dari Mbak Suci, apa berharganya dari sebuah ide? Karena nggak ada. Iya. Nggak ada. Kok aku jadi tambah sedih. Saya baru tahu pisahnya ini loh, kalau bukunya akhirnya itu saya masih dikasih gratis kok malah juga dibuang. Itu saya masih ingat, itu mustabnya Ketumnya Cahyo itu tahun 2019 itu. Iya. Imawan Afri punya kebijakan bahwa siapa yang jangan kebetulan SC kan saya siapa yang ikut registrasi dia akan dapat buku gratis. Tapi misalnya 2 ditinggalkan saat itu. Oke, kita ini beralih dari urusan politik agregasi mahasiswa dulu gitu ya, karena ini khusus banget ke IMM gitu. Yang ini diedit ya, tapi jangan kita konsentrasi ke isinya lagi Mas Albi. Tulisan siapa yang menurut Mas Albi di situ paling menohok atau paling kritis lah seperti itu di buku-buku ini? Kalau konteksnya sekarang ya Mas Arief Yudhistira. Oh ya, apa yang dianggap ya, hilangnya budaya literasi gitu. Ini saya pikir benar-benar tulisan ini berarti mengkritik mengenai hilangnya budaya literasi ya. Tulis dan tulis sekali ya dengan tema kita saat ini ya. Ternyata ini ucapan adalah doa ya, hilangnya budaya literasi dan sekarang benar-benar hilang gitu. Dan saya benar-benar ngalami itu waktu saya skripsi, bagaimana salah satu dosen pembimbing saya punya project dengan skripsi saya. Pokoknya kalau skripsi ini mau bagus, ya jangan dari buku gitu. Dan dari jurnal. Dari jurnal. Ya sekarang mafhum kayak gitu ya. Ya artinya dunia kampus saja sudah tidak mendukung literasi, budaya literasi loh. Karena jurnal kan cuma intinya kan modelnya kan umumnya copas-copas saja kan. Dari penelitian terdahulu diambil, nah itu sampai terus menerus seperti itu. Ya itu ini ya kebijakan dari kampus ya. Kita tidak menentang kebijakan itu kebijakan yang baik untuk membaca jurnal, karena jurnal juga memiliki kapasitasnya sendiri seperti itu. Saya membela dunia kampus saat ini. Tapi pada ironisnya adalah ternyata kampus sendiri nggak mendukung buku. Saya juga masih meyakini, keyakinan saya juga didukung oleh Pak D saya yang saat itu mengatakan bahwa
mahasiswa itu atau karya ilmiah itu nggak ada paradigmanya kalau tidak dari buku. Iya. Kalau dari jurnal otomatis paradigmanya nol. Kata Pak saat itu. Kalau jurnal bukan dari buku itu murni cari uang. Itu bukan kata saya, itu kata Pak D saya. Tapi faktanya begitu. Nah, Mas Arief itu di tulisannya itu mengkritik siapa dengan apakah budaya mahasiswa yang hilang budaya literasi atau siapa yang dikritik Mas Arief di situ, Mas? Ketua aktivis mahasiswa masih di Mas. Oke, jadi Mas Arief lebih ini ya, lebih mengkritik aktivis mahasiswa gitu ya. Dan menurut Mas Albi, apakah saat ini juga aktivis mahasiswa masih kehilangan budaya literasinya di lingkungan, karena Mas Albi saat ini alumni dari IMM, mungkin juga kan tahu ya, apakah juga kehilangan atau tidak di aktivisme mahasiswa, especially khususnya IMM, mungkin di lingkungan Surakarta seperti itu? Kalau saya nggak tahu, saya nggak berani bicara secara fakta karena memang saya nggak tahu. Tetapi kalau kabar-kabar yang saya dengar itu memang budaya literasi mereka kurang gitu lah. Kalau berdasarkan dari teman-teman saya yang suka ngisi di IMM kan, bagaimana teman-teman saya saat itu mengisi, memberi materi, respon teman-teman, respon audiens juga kurang gitu. Ya salah satu indikator kalau responnya kurang kan berarti memang budaya membacanya kan minim gitu. Ya nggak sedih juga, nggak sedih juga, nggak peduli amat. Cuman pada prinsipnya begini, kalau seorang aktivis tidak membaca ya mending bodoh aja gitu. Oh iya. Jadi dulu saya ingat, saya juga alumni MM gitu ya. Jadi dulu ingat banget kalau namanya Mbak siapa bidang keilmuan dulu itu, Mbak Aan pernah ngomong bahwa bukan kader IMM kalau tidak membaca 50 halaman buku dalam sehari. Waduh, luar biasa gitu. Itu kata-kata yang luar biasa gitu kan. Jadi itu banyak dulu itu jadi kayak idealisme seorang aktivis, terutama kita di IMM gitu ya. Tapi nggak tahu sekarang apakah masih seperti itu atau tidak gitu. Ya kalau konteksnya saya dulu saya baca karena memang kebetulan nggak punya uang, nggak bisa jajan ya baca Mas. Oh iya. Untungnya nggak ada uang, nggak ada uang. Tapi yang menarik adalah dari buku ini, kalau tadi Mas Albi ngendiko atau ngomong adalah bahwa mereka atau aktivis IMM ini semuanya tembus di media massa. Nah, dulu ketika Mas Albi menembus ke media massa itu apa sih kiatnya? Bukan bahasa kiat-kiat ya, tapi nggak apa-apa sih ya. Tapi mungkin nanti kalau teman-teman yang sekarang masih ada di IMM, baik di Surakarta khususnya gitu kan, juga pengen tahu itu kenapa bisa tembus di media massa seperti itu, Mas? Ya basicnya adalah pertama satu karena saya suka menulis, berarti ya jelas kualitas penulisnya Mas. Iya. Itu kualitas penulis. Apalagi tembus di media massa ya. Di media massa. Terus yang kedua karena banyak kata atau banyak kalimat otomatis banyak referensi. Betul. Nah, referensi itu kan dapatnya dari buku, dari membaca gitu. Jadi ya memang harus rajin membaca. Terus yang ketiga ya peka sosial sih. Iya, gitu. Karena aktivis ya. Kalau aktivis ya. Karena aktivis kan gitu loh. Ya. Jadi cuma tiga itu untuk tembus media massa itu. Dan saat itu tembus di media massa bener-bener prestis loh. Iya, pasti bangga karena banget. Memang saat itu ini kalau boleh sombong, jadi saat itu pernah senior namanya Alif Zuhada. Alif Zuhada ya. Alif Zuhada kan angkatan 2012. Iya. Itu sampai pernah bilang hanya angkatan 2012 yang menjadi angkatan terakhir yang pernah menulis sampai tembus di media massa. Karena gitu. Di 2013 sepertinya kosong nggak ada. 2014 saya yang mengawali. Oh iya, mengawali betul. Saat itu omongannya Mas Alif saya nggak peduli ya. Nggak peduli ya, terserah, karena saat itu keyakinan saya ya setiap masa punya dunianya masing-masing. Tapi kebetulan saat itu ada cerita, nah gitu saya jengkel, kebetulan daripada buat masalah mending buat nulis aja gitu, sampai akhirnya tembus. Ya itu saya anggap itu kebetulan lah gitu. Sampai Mas Alif bilang ucapan saya cabut. Gitu. Oke. Iya, ini jadi menarik banget itu ya, karena saya juga ingat ketika itu di zaman-zaman ketika saya kader atau bahkan sudah jadi pimpinan itu, koran itu kan hadir terus ya di komisariat, tiap hari hadir. Pasti hari Selasa pasti langsung buka mimbar mahasiswa untuk siapa sih yang nulis saat ini gitu. Dan teman-teman banyak yang kayak, wah masa sih tulisannya kok yang ini sih, tulisanku maksudnya analisisku lebih gitu. Jadi
koran itu selalu hadir dan selalu dibaca dan selalu didiskusikan seperti betul. dulu gitu kan. Ya, saya nggak tahu kalau sekarang gimana ya? Saya nggak tahu ya. Kalau kemarin main di komisariat nggak ada koran sih mas. Oh, nggak ada koran ya? Usnuzon saya sudah nggak zaman itu, pakai di digital mungkin ya. Koran online. Mungkin kamu sudah tidak membiayai di aktivis-aktivis ya. Dulu kan gratis di aktivis-aktivis kan gratis semua kan. Gratis. Saya beruntung saat itu saya pernah hidup di dunia koran, di dunia media massa, di mana setiap hari Selasa kan memang koran itu datang hari Selasa. Dan saat itu juga saat saya jadi anggota, setiap hari Selasa itu ada namanya apa ya namanya, saya lupa, pokoknya bebas berbicara, member bicara. Saya lupa itu mas, pokoknya bahas koran. Freedom talk, freedom speech, freedom speech untuk membahas koran itu. Sembari juga kadang sakit hati juga, tulisan saya nggak tembus yang tembus ini. Begitu dibaca tulisannya elek capek tulisan. Memang setiap penulis punya kesombongannya masing-masing ya. Saat itu kan. Bener-bener saat itu saya bangga, bersyukur pernah hidup di masa-masa itu gitu. Artinya dengan saat itu hidup di dunia masa koran, paling nggak kita tahu lah gitu loh. Kita tahu, minimal tahu lah, nggak perlu banyak omong, yang penting tahu gitu. Tapi menurut Mas Albi gini, karena ini buku ini adalah tulisan yang tembus di koran, berat nggak sih buku ini dibaca oleh orang umum? Kita tadi kan ngomong aktivis, tapi berat nggak sih buku ini dibaca oleh masyarakat umum, terutama mahasiswa lah seperti itu, mahasiswa pada umumnya kayak gitu? Yang jelas mudah karena memang bacaannya sebetulnya kan kalau secara di media massa dan itu masih relevan sampai sekarang adalah tulisannya itu mudah dipahami. Oh iya betul, sepakat, valid ini karena dia kerja juga di media massa gitu ya. Ini menyampaikan informasi yang mudah dipahami, kalau nggak mudah dipahami ngapain man? Dan saya meyakini, saya jamin 100% tulisan ini benar-benar mudah dipahami oleh pembaca sekalian, bagi yang mau baca sih. Bagi yang mau membaca. Bagi yang mau membaca. Dan terserah kalian mau apa namanya, mau anggap enteng atau tidak. Tapi saat itu menulis di media massa, sekali lagi saya ulangi, itu benar-benar prestis. Iya. Gitu. Iya. Terus ini Mas Albi, jadi beberapa organ mahasiswa kan sering ya melakukan kayak sayembara tulisan, mengumpulkan tulisan terus dibukukan, akhirnya jadi buku dan disebarkan seperti itu. Nah, Mas Albi bisa nggak membandingkan keduanya? Jika sebuah tulisan itu adalah tulisan yang sekedar dibukukan, terus yang ini adalah sebuah tulisan yang dia pernah tembus di media massa dan dibukukan. Bisa nggak mengkompar keduanya dalam artian secara kualitas bahasa, secara kualitas isi ide dan sebagainya? Ya sebetulnya kalau sudah tembus di media massa ya buku ini benar-benar harusnya kualitasnya sudah high, high dan tidak perlu diragukan lagi kapasitas isi tulisan idenya itu kan. Karena media massa itu benar-benar sangat rigid, benar-benar sangat selektif terhadap tulisan media. Ya, editor di media massa itu benar-benar apa ya, perfect gitu. Jadi harusnya tulisan yang ada di sini yang sudah 100% pernah tembus di media massa benar-benar tulisannya sangat berkualitas. Daripada mengumpulkan tulisan-tulisan yang saat itu dalam tanda kutip tidak ada apa ya namanya, kalau di bahasanya nggak ada editorialnya, terus nggak ada validitasnya, nggak ada rediksi dan sebagainya, ya mungkin itu juga dalam tanda kutip ya liar gitu, liar. Dan ya syukur-syukur kalau bisa dibaca, kalau nggak kan nggak susah, mubadir kan. Jadi memang pada dasarnya buku yang Mas Albi baca ini dengan judul Jejak Literasi ini adalah buku yang recommended untuk dibaca oleh mahasiswa pada umumnya dan aktivis pada khususnya ya. Bagi yang mau sih. Bagi yang mau ya gitu. Oke, kita coba mengkritik kegerakan literasi di mahasiswa. Mungkin Mas Albi karena di media massa juga cukup tahu. Gimana dengan dunia literasi di kalangan mahasiswa saat ini, Mas Albi? Jadi saat saya punya cerita Mas. Jadi begitu saya pertama kali keterima di Kompas, itu pinggiran saya bilang buat tulisan sesimpel mungkin, seinovatif mungkin, sekreatif mungkin, karena kita krisis di pembaca. Krisis pembaca. Karena masyarakat Indonesia ini masyarakat luas, itu budaya membaca cuma 3 detik Mas. Oh, slash gitu ya. Dari situ kan pinggirannya saya sendiri yang bilang seperti itu, karena dia juga punya data digital gitu.
media online yang mereka nggak mau baca, apalagi buku gitu. ya, apalagi buku, apalagi koran itu. Ya sekali lagi saya juga nggak peduli, tapi ya kalau aktivis mahasiswa tidak membaca buku ya modar wayan gitu. Anda akan bodoh. Oke. Itu aja lah. Itu Anda akan bodoh. Dan diterusin aja Anda untuk tidak membaca, ya biar yang pintar juga sedikit. Iya. Yang pintar sedikit kan berarti kelihatan kan yang pintar. Iya. Tapi tidak berbagi kecerdasan, kasihan tuh dong. Gitu. Ya sebetulnya ironis. Ironis. Jadi kalau aktivis mahasiswa nggak membaca buku, ya mau ngapain gitu. Gerak aja nggak, apalagi membaca. Minimal kalau nggak mau gerak, minimal bacalah. Sekarang gerakan apa yang kelihatan dari mahasiswa? Nggak ada gitu. Nggak ada, ya. Baca ya hal yang perlu dibanggakan, yuk minimal membaca lah. Gitu. Oke, kemarin sepertinya kan kemarin IMM di Jawa Tengah itu kan sedang ada apa namanya, hajat besar seperti itu, dan hajat apa sih namanya, musyawarah daerah atau nggak salah tuh ya, musda gitu. 1-2 minggu yang lalu, nanti bisa dikonfirmasi ya. Dan saya sempat membaca beberapa tulisan yang membahas itu, kayak ada tulisan Mbak Suci Nur Afifah yang ada di muria.id yang apa namanya, CEO-nya adalah salah satu alumni IMM juga. Ada juga tulisan dari siapa gitu, tapi Mas Alki gitu ya. Mas Fauzi ya. Nah, saya memang melihat dari luar ya, mungkin Mas Albi karena jaraknya mungkin dengan para junior-juniornya juga masih cukup dekat. Apa yang berkembang, ide apa yang berkembang kemarin di IMM Jawa Tengah itu, Mas? Karena saya tidak melihat ide itu bersih. Biasanya kan kalau kita alumni kadang dapat forward berkaitan dengan tulisan-tulisan para calon ketumnya atau calon formaturnya mengenai ide-ide yang akan mereka bawa di musda. Tapi mohon maaf, mungkin saya juga karena tidak ada informasi ya, jadi tidak menemukan tulisan-tulisan itu gitu. Malah banyak dari orang-orang luar seperti itu. Itu musda ya? Iya, saya musda. Kebetulan saya juga pernah berkecimpung di dunia musda, di musda Kendal. Kalau di musda itu ada sebuah ide, itu nggak ada. Oh, nggak ada. Saya nggak tahu sih ya. Mungkin karena ini aktivisme kan, maksudnya ada harapan-harapan besar di sebuah ide yang dimunculkan seperti itu. Mas Alif Syuhada, Mas Emot itu siapa ya namanya? Mas Emot punya ide besar, nggak kepake. Kalau kepake dia kepilih. Oh iya. Kan? Politis berarti ya. Kalau kepake dia kepilih. Faktanya enggak kan. Jadi cuman ini ya, perebutan antara kuat-kuat siapa yang lebih kuat banyak suaranya gitu kan, atau malah rebutan kuasa alumni yang paling kuat. Gitu. Ya, maksudnya saya sih berharap ya, karena saya juga pernah di IMM, berarti yang dimunculkan adalah sebuah ide kayak tadi, banyak apa namanya muncul di media massa, atau bahkan mereka membuat kanal-kanal sendiri yang cukup bisa merepresentasikan ide dan gagasan-gagasan mereka itu. Saya melihat bahwa ketika Mas Albi membawa buku ini yang diterbitkan oleh salah satu penerbit, dan ini adalah tulisan-tulisannya mantan aktivis, saya jadi agak terpikir bahwa di dalamnya itu ada sebuah ideologi, sebuah gerakan seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau membaca ini, mungkin akan melihat sebenarnya teman-teman IMM Solo, Surakarta di waktu itu pada jenjang masa tertentu memiliki apa ya, idealitas mayoritas yang seperti apa, yang mungkin bisa dilihat dari buku ini. Bisa nggak Mas Albi? Bisa, Mas. Nah, ini pikiran saya ya. Ya, ketika saat itu ditawari untuk bedah buku, terus saya tertarik untuk coba membedah buku ini, gitu. Saya lihat gitu. Sebetulnya ini kan banyak banget alumni IMM, iya, yang sebetulnya semuanya alumni. Semua alumni IMM, ada kira-kira ada 20 orang, 30 gitu. 30 orang ini di masanya itu sebetulnya nggak akur secara intelektual. Secara pertemanan aja nggak akur. Secara pertemanan aja nggak akur. Tetapi mereka disatukan dengan buku ini, disatukan dalam buku ini yang benar-benar, wah ternyata asik ya gitu ya. Kita bisa disatukan dalam satu wacana gitu. Satu wacana, betul. Satu wacana literasi. Kita bolehlah beda pandangan, kita bolehlah beda prinsip. Kita bolehlah bermusuhan sampai pertemanan nggak masalah, tapi
ternyata kita disatukan dalam buku ini yang bener-bener ya saya terharu kan gitu. Iya. Karena di buku ini juga ada musuh saya gitu loh. Ada punya musuh berarti ya? Ternyata kita bisa bersatu di buku ini. Parah gitu. sekali ada itu punya musuh. Ternyata kita bisa bersatu di buku ini ya gitu. Oke. Terus kebetulan Mas, selain dari karena memang buku ini semua orang nggak akur secara pertemanan, kan ada motifnya kan, mungkin juga beda prinsip, beda ideologi, dan itu tersaji di buku ini Mas. Bagaimana perdebatan ideologi juga mereka tampilkan itu apa namanya, ada bahasanya ada tesis, antitesis, sintesis gitu kan. Memang rata-rata buku ini ideologinya sih ke sana. Gitu. Ini ya. Iya. Ini. Bukan iya, ini ya. Ini. Kebetulan ke kiri ya. Sosial ya, kiri di dalam ini adalah sosial ya. Karena memang eksisnya di situ. Berpihak kepada masyarakat. Itu maksudnya kiri gitu ya. Karena eksisnya kan di situ. Ya. Gitu. Tapi memang ada juga tulisan-tulisan yang menentang ke ideologi itu gitu. Katakanlah juga dibantah dengan itu ada bab profetisme, kenabian. Tapi juga ada yang mencocok logikan profetisme ke kiri-kiri dan sebagainya. Ya itu tempuk lah Mas gitu. Tapi nggak masalah, akhirnya jadi asik untuk membaca buku ini. Ternyata ada loh perdebatan secara ideologi di buku ini gitu. Iya, mantap sekali sebenarnya bukunya. Tapi di balik buku ini ya nggak akur secara pertambangan. Gitu. Oke. Jadi menarik ya. Jadi buku Jejak Literer ternyata adalah sebuah kumpulan tulisan dari mantan aktivis, mantan bener nggak sih bahasa mantan, nggak apa-apa lah ya, mantan aktivis IMM di Kota Surakarta. Dan buku ini kata Mas Alfi sangat recommended dibaca oleh kalangan mahasiswa secara umum dan khususnya adalah para aktivis, karena di dalamnya ada ide-ide gagasan seorang aktivis dan juga di dalamnya teman-teman pembaca yang ingin juga mengikuti jejak para penulis terdahulu bisa termotivasi bahwa mas-masnya dulu aja bisa, kenapa saya enggak, kan kayak gitu. Begitu Mas Albi? Iya. Oke. Mungkin ada satu kata atau beberapa patah kata yang bisa Mas Albi sampaikan kepada pemirsa Buka Buku untuk membaca buku ini, mengapa, kenapa, dan kenapa kita harus terus membaca seperti itu. Ya pertama, buku ini dibuat untuk generasi kalian gitu kan. Kita juga penulis di sini atau pembuat buku ini juga tidak mengharapkan lebih. Dalam artian reality enggak. Setiap penulis atau setiap karya mesti butuh apresiasi. Dan kami hanya mengharapkan ada apresiasi dari teman-teman sekalian, yaitu dengan membaca. Enggak nulis, enggak mau dibaca gitu loh. Nah, sepakat atau enggak sepakat itu urusan kalian. Syukur-syukur kalian juga bisa terinspirasi untuk menulis. Serius, menulis itu asik kok. Betul, gitu. Menulis itu asik sekali. Karena menulis itu penting untuk skripsi. Iya, karena skripsi saya juga menulis. Nggak bisa nulis, nggak ada skripsi. Pegang omongan saya. Gitu. Oke, begitu Mas Albi. Terima kasih sekali sudah hadir di Buka Buku pada episode kali ini. Dan kami harapkan kepada para pemirsa sekalian untuk terus melihat konten-konten kami, baik yang saat ini sedang teman-teman lihat atau konten-konten sebelumnya, untuk memberikan wawasan dan inspirasi lebih mengenai perjalanan seseorang dalam membuka dan membaca buku. Baik teman-teman semuanya, tetap bersama kami di prisepena.id dan terus setia bersama kami. Mari membuka dan terus membaca.